biasanya orang-orang agak alergi ya dengan keris kamardikan. Padahal dengan keris kamardikan pun kita bisa membuat sejarah untuk keris itu sendiri ya. Nanti kita tunjukkan caranya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris ya. Jadi ini adalah keris dapur singo ya, atau singo barong ya. Dan ini adalah keris kamardikan ya. Nah, biasanya orang-orang agak alergi ya dengan keris kamardikan ya. Padahal dengan keris kamardikan pun kita bisa membuat sejarah untuk keris itu sendiri ya. Nanti kita tunjukkan caranya. Jadi biar jadi sebuah pusaka lah ke depannya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sebelumnya saya akan saya bahas sekilas ya. Jadi walaupun ini kamardikan, ini garapnya cukup lumayan bagus ya ini ya. Dari kayak looknya pun sangat bagus ya. Terus apa jenis pamornya, tempaan pamornya juga cukup banyak. Kalau lihat teman-teman garis-garisnya ini, jadi cukup banyak juga ya. Dan untuk rancang bangunnya sendiri, kayak untuk gerendengnya di atas garis wadidang, dan singanya pun cukup gagah ya. Jadi kayak singa-singa zaman dulu, terutama di era Sultan Agung. Cuman di sini kelaminnya nggak diukir ya. Biasanya kalau keris lama itu ada kelaminnya, singanya ya. Walaupun yang tua tinggal sedikit propos gitu ya. Nah, sebenarnya walaupun ini keris kamardikan, ini memang layak ya disimpan ya. Dan buat teman-teman itu memang terutama yang belum nikah ya. Jadi kalau pengen punya keris pusaka itu paling enggak teman-teman juga punya keris sendiri ya. Entah itu peninggalan ataupun kalau nggak punya peninggalan ya terpaksa harus mencari yang baru ya, pesen yang baru ya. Nah, itu caranya. Jadi itu bisa teman-teman pakai nanti ketika acara pernikahan ya, karena pernikahan itu sekali seumur hidup biasanya ya. Kalau selama ini biasanya kalau di acara nikah kita pakai keris itu yang dari IO-nya ya istilahnya ya, kerisnya pun keris plat ya. Tapi kalau teman-teman punya keris sendiri itu nanti akan sangat bagus ya, karena itu akan jadi barang atau benda yang bersejarah ya. Jadi teman-teman nanti bisa pajang ya di tempat yang terbuka, di tembok atau gimana ya. Nanti kalau beberapa tahun pernikahan misalnya ada masalah atau apa, teman-teman kalau lihat keris itu mungkin teman-teman akan teringat akan momen sakral waktu pernikahan. Jadi bisa memberikan istilahnya aura atau pandangan positif ya. Jadi sama seperti kalau teman-teman kayak nyimpen foto pernikahan buat yang sudah nikah ya. Cuman kalau foto kan mungkin nggak bisa tahan lama. Kalau yang kayak keris itu bisa sangat-sangat lama ya, jadi kemungkinan rusaknya kecil kalau dirawat ya. Jadi salah satu caranya seperti itu ya. Jadi memang buat teman-teman sekali lagi yang belum nikah, kalau menikah usahakan pakai keris sendiri ya. Karena itu nanti akan jadi sebuah benda bersejarah buat teman-teman, dan itu pun kalau diwariskan nanti ada ceritanya gitu loh. Jadi kalau ada yang tanya teman atau anak atau cucu itu penjelasannya mudah. Jadi bukan melulu ke arah klinik ya, ke arah yang sirik atau apa, tapi itu lebih ke sebuah benda budaya ya. Jadi seperti itu ya salah satunya ya. Nah, jadi sekali lagi dari keris baru pun jadi teman-teman nggak usah alergi ya, karena ternyata masih banyak ya. Jadi kalau punya keris harus yang sepuh, harus yang kuno, biasanya memang yang diincer tua ya. Tapi sebenarnya untuk keris nggak melulu seperti itu ya. Jadi ada banyak sisi lain yang bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi memang banyak keris peninggalan saya pun juga punya beberapa sejarah sendiri ya, ada cerita tersendiri ya. Termasuk teman-teman bisa membuat sejarah dari keris-keris teman sendiri. Jadi seperti itu ya. Dan sekali lagi kalau teman-teman nggak percaya ya, terutama yang sudah menikah ya. Kalau teman-teman ditanya, jadi minggu lalu atau 5 hari lalu lah, teman-teman pakai baju apa, pasti lupa ya. Tapi kalau teman-teman ditanya, walaupun nikah sudah 10 tahun lalu, itu pakai baju apa, terutama waktu akad, pasti ingat pakai baju apa gitu ya. Termasuk saya juga ingat ya, walaupun nikah sudah 13 tahun lebih itu, ingat yang tak pakai akad itu baju apa, bawahnya seperti apa, yang waktu nikah di resepsi itu bajunya apa, itu ingat sampai sekarang ya. Nah, itu karena memang baju itu hadir di momen sakral. Sama seperti kalau teman-teman punya keris yang dipakai di momen sakral seperti itu,
nantinya juga akan bisa mengingatkan kalian pada momen sakral tersebut. Namun sebenarnya banyak benda-benda yang akhirnya dianggap berharga, bernilai, atau menjadi sebuah pusaka karena memiliki sejarah tertentu ya, atau hadir dalam peristiwa penting tertentu ya. Jadi misalnya kayak bendera Sang Saka Merah Putih itu ya, itu hadir waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ataupun keris-keris atau benda-benda pusaka peninggalan sebuah keluarga itu biasanya punya kisahnya masing-masing. Pangasae sepi samun, ayuwa esah ing salami, samoso wis kawistara, landhepe amingis-mingis. Pelatihannya dalam sepi hening, jangan pisah selamanya. Sewaktu sudah kelihatan, tajamnya amat sangat.